Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Pelajaran yang pertama adalah Bahasa Indonesia dengan materi berlatih melakukan wawancara. Pelajaran kedua, PPKN dengan materi merawat tanaman dengan baik. Yang ketiga, pelajaran matematika dengan materi pembulatan dan penafsiran pecahan. Kita mulai dengan pembelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memerhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Berikut adalah hal yang dilakukan sebelum melakukan wawancara. 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik, simbang, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Hal yang dilakukan ketika sedang melakukan wawancara. 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Berikut ini hal yang terakhir kita lakukan setelah melakukan wawancara. 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kedua yaitu PPKN. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Cara merawat tanaman di lingkungan rumah tidaklah sulit, hanya saja harus memiliki ketelatenan yang cukup agar tanaman yang kita tanam dan rawat tetap tumbuh dengan baik dan benar. Tanaman subur butuh perawatan agar selalu tumbuh dengan segar. Cara merawat tanaman adalah dengan menyiramnya setiap hari, memupuk, memangkas, menyiangi, dan mengganti pot jika sudah tidak layak pakai. Perawatan tanaman antara satu dengan yang lain berbeda, tergantung tipe tanaman serta cuaca. Kita harus mengetahui tipe dan ciri-ciri dari tanaman yang ditanam.
Kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanaman agar tidak layu dan mati. Setelah kita menjalankan kewajiban, barulah kita mendapatkan hak memperoleh udara bersih dan memanfaatkan hasilnya. Anak-anak kelas 4A, kita lanjutkan dengan pembelajaran terakhir yaitu matematika. Pembulatan pecahan. 1. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Artinya, mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Menggunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Contohnya, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Jawab. Pertama, kita lihat terlebih dahulu untuk garis bilangan berikut. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Lalu yang terakhir 1. 1 menggantikan 6/6 ya. Jadi 6/6 sama dengan 1. Kita lihat untuk garis bilangannya. Pecahan 5/6 lebih dekat dengan angka 1. Jadi, pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Contoh yang kedua, bulatkan pecahan 1/4 ke satuan terdekat. Jawab. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu untuk garis bilangan berikut. 0, 1/4, 2/4, 3/4, lalu 1 atau 4/4. Kita lihat pecahan 1/4 ini lebih dekatnya ke angka 0. Jadi, pecahan 1/4 dibulatkan menjadi 0. Contoh untuk pecahan campuran. Bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Jawab. Untuk pecahan campuran, kita perhatikan bilangan pecahannya saja. Perhatikan terlebih dahulu garis bilangan berikut. 1/4, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1 atau 4/4. Karena 1/4 lebih dekat dengan angka 0, maka pecahan 21/4 dibulatkan menjadi 2. Karena 1/4 lebih dekat dengan angka 0, maka pecahan 21/4 dibulatkan menjadi 2. Untuk penjelasannya, kita lihat yuk. 21/4 sama dengan 2 ditambah 1/4. Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka 21/4 sama dengan 2 ditambah 1/4. Sehingga taksirannya 2 ditambah 0. Hasilnya 2. Kita lihat untuk contoh kedua dari bentuk pecahan campuran. Bulatkan pecahan 27/8 ke satuan terdekat. Jawab. Untuk pecahan campuran, kita masih biasa ya melihat bilangan pecahannya saja. Perhatikan garis bilangan berikut ini. 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 atau 1. Kalian bisa melihat untuk pecahan 7/8 ini lebih dekat ke angka 1. Jadi, pecahan 7/8 dibulatkan menjadi 1.
27/8 sama dengan 2 ditambah 7/8. Taksiran 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi bilangan 27/8 jika dibulatkan menjadi 3. Yang kedua adalah pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. A. Pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Sebagai contohnya, bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Jawab. Kalian perhatikan terlebih dahulu untuk angka persepuluhannya. Angka persepuluhan adalah 7. 7 ini lebih besar dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Contoh yang kedua, bulatkan 7,37 ke satuan terdekat. Jawab. Perhatikan terlebih dahulu untuk angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 3. 3 ini lebih kecil dari 5. Jadi kalau lebih kecil dari 5, kita bulatkannya ke bawah. Tapi kalau lebih dari 5 ke atas ya. Jadi bilangan 7,37 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 7. Kita lanjutkan dengan pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Sebagai contoh yang pertama, bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Jawab. Sekarang kalian perhatikan untuk angka perseratusannya. Angka perseratusannya ini adalah 4. 4 lebih kecil dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Contoh 2, bulatkan 6,19 ke persepuluhan terdekat. Jawab. Perhatikan, masih sama dengan tadi, kita perhatikan angka perseratusannya. Angka perseratusannya adalah 9. 9 ini lebih besar dari 5, maka kita bulatkannya ke atas. Jadi bilangan 6,19 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 6,2. Yang terakhir nomor 3, pembulatan persen. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkannya ke atas. Tapi jika angka satuan kurang dari 5, kita bulatkannya ke bawah. Contoh yang pertama, 38% dibulatkan menjadi 40%. Kenapa demikian? Karena angka satuannya adalah 8. 8 lebih besar dari 5, jadi kita bulatkannya ke atas. Contoh yang kedua, 62% dibulatkannya menjadi 60%. Mengapa demikian? Karena angka satuannya adalah 2. 2 lebih kecil dari 5, jadi dibulatkannya ke bawah. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, apabila kalian sudah paham untuk pemberian materi hari ini, kita lanjutkan dengan tugas tema. Namun, apabila belum, kalian bisa mengenal video yang Ibu berikan. Tugas tema pertama hari ini adalah bahasa Indonesia. Ayo berlatihlah bersama anggota keluargamu cara melakukan wawancara yang baik dan benar.
Kalian melakukan wawancara dengan anggota keluarga bertemakan cara merawat tumbuhan di lingkungan rumah. Pertanyaan yang kalian ajukan bisa pertanyaan yang kalian buat kemarin. Tugas tema yang kemarin ya, yang bahasa Indonesia, Bu Guru menyuruh kalian membuat pertanyaan. Nah, kalian bisa gunakan pertanyaan tersebut sebagai wawancara. Tolong diperhatikan untuk hal-hal sebelum, ketika sedang melakukan, atau setelah melakukan wawancara. Dan untuk latihan ini, kalian videokan dan kirimkan ke Bu Guru ya. Tugas kedua hari ini adalah PPKN. Kalian menjawab 5 pertanyaan yang Ibu berikan. Tulislah di buku tema kalian dengan jawaban yang benar dan tulisan yang rapi. Tugas terakhir adalah matematika. Ayo, kerjakanlah soal-soal berikut dengan teliti. Soal yang pertama, kalian bulatkan bilangan pecahan berikut ini ke bilangan bulat terdekat. Ada 4 soal, kalian kerjakan dengan baik ya. Untuk soal yang kedua, kalian membulatkan bilangan desimal ke satuan terdekat. Untuk nomor 3, kalian bulatkan bilangan desimal ke persepuluhan terdekat. Soal matematika yang terakhir, kalian membulatkan bilangan persen berikut ini ke puluhan terdekat. Baiklah anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Jumat ini. Kerjakanlah tugas tema yang Ibu berikan dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.